Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya Subarkah. Ini ada Bu Sulistianti dan Pak Ahmad Masruri. Kita mengenal sudah lama. Mulai tahun 2000, saya masuk 93 Mas Rudi ya. 93. Pak Masruri masuk Universitas Jember 90. Tapi sebenarnya usia kita sama sebenarnya karena saya dulu telat kuliah itu yang harusnya saya lulus 91 tapi saya masuk kuliah 93. Tapi secara usia kita sama. Tapi apapun itu yang ingin saya ceritakan kepada anak-anak bahwa saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Grabakan. Bu Sulistianti sebagai humas SMA Negeri 1 Grabakan dan Pak Masruri sebagai kepala SMA Negeri 1 Grabakan yang baru. Tentang perjalanan karir, tentang perjalanan silaturahmi, tentang perjalanan dari bagaimana kita kerja nyaman sebagai satu kesatuan yang untuk bekerja sama memajukan sekolah, kita bertiga memiliki dedikasi itu dan itulah yang nanti akan saya kabarkan kepada anak-anak saya. Pak Ahmad Masruri ini dedikasinya lebih ke pramuka. Dulu dia di dekatnya pramuka bahkan sampai ke luar negeri Pak Masruri ya. Dulu ya waktu Komdeka itu menapak di Universitas Jember. Halo Universitas Jember, Haru Sanggar Pramuka. Ada banyak, ada Mas siapa ya, Mas Topari. Ya Mas Topari. Sebelum saya ke Italia ternyata Mas Topari sudah pernah ke Italia dulu karena perjalanan kita berbeda. Kalau Mas Topari itu ke politik, ke PDI Perjuangan. Tapi kalau saya lebih ke jurnalistik, Pak Masruri pramuka. Kalau Bianti suka apa Bianti? Suka apa? Suka jualan. Entrepreneur beliau. Entrepreneur. Pak Masruri sebagai sahabat saya yang paling lengkap kompetensinya, paling sabar, paling dari dulu sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan sehingga di Sanggar Pramuka beliau sebagai pernah menduduki puncak di Komdeka sampai ke luar negeri. Terus sebelum di SMA Grabakan, Pak Masruri sempat di SMA Al-Huda. Berapa tahun Pak Masruri? 4 tahun. 4 tahun itu meskipun saya berjauhan, tapi saya melihat kapabilitas seorang Ahmad Masruri itu sudah luar biasa diakui. Kalau tidak diakui tidak mungkin sekolah di BAS yang notabene adalah milik Pak Huda, Bupati Tuban 2 periode mulai tahun berapa lupa saya. Tapi itulah memegang dari satuan pendidikan di tingkat atas itu tidak mudah. Kita harus bisa merangkul semuanya sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan saya yakin terhadap kemampuan seorang Masruri. Kalau Subarkah memang tidak mampu kalau itu. Sukanya apa ya? Subarkah juga oke. Sukanya berpetualang. Lebih suka berpetualang, tidak mau diikat. Lebih suka keluyuran kemana-mana gitu. Walaupun Mas Masruri juga dulu suka keluyuran. Bahkan yang diingat pernah ke rumah, terus kita ke Paseban naik sepeda motor. Jadi banyak cerita yang ingin kita ceritakan bahwa ternyata silaturahmi kalau kita pernah makan nasi yang sama Bu Yanti, suatu ketika pasti kita akan dipertemukan. Amin. Termasuk silaturahmi tadi yang disampaikan bahwa kebersamaan itu akan kita temui kalau kita punya hati yang sama. Amin. Sehingga dimanapun kalau kita punya niatan baik akan terasa nyaman. Tadi Pak Masruri cerita bahwa Tuhan itu akan menuntun kita ketemu dengan orang-orang yang baik kalau kita memiliki niatan yang baik. Tadi saya senang juga walaupun di pegunungan yang saya baru kali ini kesini. Jadi Grabakan luar biasa terpencil nuwun sewu di atas gunung lagi. Tapi saya melihat auranya baik, auranya padang gitu. Tidak ada apa-apa. Semua itu adalah terpulang dari pucuk pimpinan termasuk seorang Pak Masruri. Alhamdulillah sudah saya akui, tidak perlu diceritakan lagi karena Bu Endang Sukandriati sebagai gurunya Pak Masruri sudah pernah. Bu Sugiyarti sebagai pernah menjadi keluarga besar dari keluarganya Pak Masruri. Ada Mas siapa Mas? Panggilannya tuh Mas siapa? Dikenalkan Mas yang tujuh. Mas Rofi, terus Mas Ahmad Mudakir. Panggilannya apa Mas? Mas siapa? Mas Didu. Mas Didu. Terus Mas siapa lagi? Buki itu apa? Mas yang di Kronet Mas siapa? Mas Muhtadi. Panggilannya apa? Mas Helik. Mas Helik. Karena semuanya punya panggilan sendiri-sendiri. Pak Masruri panggilannya Mas Jin. Mas Jin. Enggak tahu Mas Jin itu dari mana, tapi yang jelas kita lebih akrab ke situ. Pak Barkah panggilannya Bleki, kalau Pak Lukijan manggilnya Bleki. Kalau Mama Yanti panggil
Pak Barkah, Mamah Barkah. Semuanya punya punya panggilan gaya, istimewa. punya iya. Tapi apapun itu bahwa itu adalah lebih mengakrabkan suasana kita agar kita bekerja itu dengan nyaman. Biasanya Pak Barkah suka lebih apa ya? Lebih suka pakai pakaian kasual karena tadi ketemu kepala sekolah ya. Nah, cara Kayak resmi ya. Bisa. Terus ada satu hal Bu Yanti yang buat Pak Barkah aneh apa ya hari ini? Kacamatanya bolong. Biar gak mantul. Tidak ada rasanya. Ini adalah sebagai ungkapan bahwa ternyata memimpin orang itu tidak mudah, sehingga ya suatu ketika kita butuh guyon seperti ini, yaitu tugasnya Pak Barkah dianggap guru seperti apa yang jelas ternyata guyon itu sangat amat meningkatkan imun kita untuk kita bekerja dengan baik. Lepas dari orang tidak suka, Pak Barkah gak pernah serius, gak masalah. Tapi jelas anak-anak ketika kita serius ya serius, tapi ketika kita guyon ya guyon. Dan apapun itu, saya sangat amat bangga ketemu dengan orang-orang ini. Dari SMA Negeri 1 Gerabakan Subarkah, Pak Mas Tururi, Ibu Sulistianti melaporkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.